Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Andri. Kali ini kita akan membahas tentang metode scan. Apa itu metode scan? Metode scan adalah salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinier. Metode ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Akan tetapi metode scan ini menggunakan dua nilai tebakan awal. Kalau pada metode Newton-Raphson itu hanya menentukan satu tebakan awal, tapi untuk metode scan ini harus menentukan dua tebakan awal. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan tebakan awal berupa dua titik. Yang kedua, rumus formulanya adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn dikurangi xn min 1 dibagi fxn dikurangi fxn min 1. Yang ketiga, kriteria berhenti. Harga fungsi fxn plus 1 sudah sangat kecil menuju 0 atau sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal di sini dengan ketelitian 3 desimal, maka x0-nya sudah ditentukan 0,5, x1-nya 1,5 dan error relatif atau batas relatifnya adalah 0,050, maka tentukanlah salah satu akar persamaan kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dengan metode secant. Penyelesaiannya di sini adalah diketahui fx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Maka x0-nya sama dengan 0,5, x1-nya 1,5 dan batas relatifnya adalah 0,050. Oke, lanjut ke penyelesaiannya dengan iterasi pertama. Untuk iterasi pertama x0 sudah didapatkan 0,5, maka fx0-nya adalah 3x0 pangkat 2 dikurangi x0 dikurangi 2. Nah, sama dengan masukkan nilainya 3 dikali x0-nya kan kita sudah tahu 0,5, maka 0,5 pangkat 2 dikurangi 0,5 dikurangi 2, maka hasilnya adalah min 1,750. Untuk x1-nya sama dengan 1,5 sudah masuk atau sudah ditentukan, maka fx1-nya sama dengan 3x1 pangkat 2 dikurangi x1 dikurangi 2. Masukkan nilainya 3 dikali 1,5 pangkat 2 dikurangi 1,5 dikurangi 2, maka hasilnya 3,250. Lanjut ke rumus. Rumus metode secant ini adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn dikurangi xn min 1 dibagi fxn dikurangi fxn min 1. Xn di sini adalah x1 ditambah 1, berarti kita mencari x2-nya. Nah, untuk x1 sama dengan fx1 dikali x1 dikali x0. X0 ini adalah ini. Xn dikurangi 1, berarti x1 dikurangi 1 adalah x0. Dibagi fx1 dikurangi fx0 sama seperti ini. Xn-nya dikurangi 1, maka x1 dikurangi 1 maka x0. Masukkan nilainya. X1-nya 1,5 dikurangi fx1-nya adalah 3250 ya, dari sini dapatnya. Dikali 1,5 dikurangi 0,5 ya, ini adalah x1 dan x0 ya. Dibagi 3250 dikurangi min 1,750. Dari mana dapatnya? Adalah dari x0. Maka setelah dihitung hasilnya menjadi 0,850. Kita coba masukkan ke tabel penolong. Xn untuk iterasi pertama ya. Iterasi pertama ini adalah Xn-nya 0,5. Nah, dari sini X0. Xn ini adalah X1 1,5. 1,5 dari sini. Fxn-nya dari mana? Min 1,750 adalah dari sini.
Untuk fxn-nya adalah 3,250 dari fx1. Nah, dari sini. Untuk xn plus 1-nya adalah ini. X2. X1 ditambah 1 sama dengan X2. X2-nya adalah 0,850. Nah, dimasukkan ke sini. Untuk fxn plus 1-nya kita dapat nilai min 0,682. Ya, ketentuannya dari sini. Dari sini guys. Fxn plus 1 sama dengan fx2. Kita mencari fx2 ya. Sama dengan 3x2 pangkat 2 dikurangi x2 dikurangi 2. Masukkan nilainya 3 dikali 0,850 x2 nya tadi. Pangkat 2 dikurangi 0,850 dikurangi 2, maka hasilnya min 0,682. Kita lihat sama guys. Min 0,682. Masukkan tabel. Lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua kita lihat dari ini. Iterasi kedua. Untuk xn-nya ini yang terdahulu adalah x2 ya. Berarti x2 ini 1,50. Untuk x3-nya nih. Untuk x2-nya ini adalah 0,850 dari sini. X2 0,850. Terus untuk fxn min 1 ya, ini dapat dari 3250. Ini dari sini dari fx1, maka fxn-nya min 0,682 ini dapat dari sini. Min 0,682 ya, dari sini ya, dari fx2 dari sini. Nah, untuk xn plus 1 dan fxn-nya ini belum kita tahu caranya dari mana, tapi nominalnya sudah kita dapat. Oke, kita masuk ke iterasi kedua nih. Mencari yang tadi, maka kita nyari x3 sama dengan x2 dikurangi fx2 dikali x2 dikali x1 dibagi fx2 dikurangi fx1. Masukkan x2 tadi sudah kita temukan, yaitu 0,850. fx2-nya sudah juga kita dapat, min 0,682 ya, dari sini. Nah, masukkan lagi x2-nya 0,850 dikurangi x1 tadi, min dikurangi 1,5 dibagi min 0,682 dibagi fx1-nya adalah 3,250. Maka setelah dihitung kita mendapatkan hasil 0,962 nih guys. Nah, kita masukkan ke tabel, coba lihat 0,962 sama. Nah, kita cari fxn plus 1-nya nih, yang ini. Kita lanjut mencari fx3 berarti ya. 3x3 pangkat 2 dikurangi x3 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 0,962 pangkat 2 dikurangi 0,962 dikurangi 2, maka hasilnya ini. Kita dapatkan ini guys. Min 0,185. Kita masukkan ke sini sama. Oke, untuk lanjut ke iterasi ketiga. Masukkan lagi xn min 1-nya adalah yang ini, xn ini pindah ke sini. Terus untuk xn-nya xn3 berarti ya, xn3 ini kita dapatkan 0,962. Nah, dari sini 0,92 dari x3. Terus untuk min 0,682, nah ini kita dapatkan dari fx2 dari sini guys, 0,682. Nah, terus fxn-nya min 0,185 yang tadi kita hitung dari fx3. Nah, dari fx3 ini. Untuk nilai ini xn plus 1 dan fxn plus 1 ini kita coba cari lagi pada iterasi ketiga. Iterasi ketiga kita mencari x4. x3 masukkan rumusnya, x3 dikurangi fx3 dikali x3 dikurangi x2 dibagi fx3 dikurangi fx2. Maka masukkan nilainya 0,962. Mana? Nih dari sini ya, x3.
dikurangi min 0,85 dari sini fx3 dikali 0,92 dikurangi 0,850 dari x2 yang ada di tabel, maka kita temukan hasilnya adalah 1.002. Nah, kita masukkan ke dalam tabel nih. Nah, masuk ke sini. Xn plus 1-nya adalah 1.002. Lanjut kita mencari fx4. fx4 ini adalah 3x4 pangkat 2 dikurangi x4 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 1.002 pangkat 2 dikurangi 1.002, maka hasilnya 0,010. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Oke. Nah, kita kembali ke soal. Soal itu adalah nilai toleransi di sini adalah 0,050 ya guys. Berarti sini sudah selesai. Kita sudah mendapatkan toleransinya di bawah 0,050 yaitu 0,010. Oke. Jadi solusi akar persamaannya adalah xn plus 1 sama dengan x4. Nah, ini sama dengan x4 sama dengan 1.002 pada iterasi ketiga. Ini sudah selesai ya guys. Nah, kalau kita mau lanjut untuk mendapatkan sampai nilai 0.000, maka kita lanjut pada iterasi keempat. Nah, iterasi keempat di sini kita masukkan rumusnya sama seperti di atas, maka akan mendapatkan nilai ini 1 untuk x5-nya ya, 1.000. Nah, untuk fx-nya, fx5-nya kita mendapatkan 0.000 menggunakan kalkulator, maka kita masukkan ke tabel 1.000, fxn plus 1-nya 0.00, maka selesai. Ya, demikian pembahasan dari saya untuk metode second ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.